kembali lagi dengan Pak Guru Wiki Channel. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita masih pada seri mengenal Drive Google ya, atau mengenal Google Drive. Dan pada sesi ini kita akan belajar mengenai dua hal, atau saya akan memberikan tutorial mengenai dua hal. Yang pertama adalah cara berbagi file yang ada pada Google Drive kita kepada orang lain. Yang kedua adalah memperpendek link file yang kita miliki di Google Drive kita, sehingga nanti kalaupun orang ingin mengaksesnya lebih mudah diingat kalau dia pendek linknya gitu ya. Nanti kita akan memperpendek link menggunakan bit.ly dan juga GG gitu ya. Oke, kita langsung saja. Baik teman-teman, jadi kita akan fokus pada dua hal tadi. Yang pertama adalah berbagi file. Ketika kita ingin berbagi file, tentu kita harus buka Google Drive kita gitu ya. Apa yang akan kita bagikan? Nah, di sini Google Drive saya baru berisi sedikit gitu ya. Nah, anggap saja sudah berisi banyak dan kita ingin membagikan beberapa link tertentu. Dan ingat, ini berbagi file ya, bukan berbagi akses ke sebuah view formulir, nanti akan berbeda ya. Ini kita berbagi file, artinya dia bisa mengakses file ini ya, bukan untuk mengisinya ya. Jadi nanti itu akan berbeda. Oke, di sini saya akan coba berbagi PPT saja ya. Yang ini kita coba bagikan. Bagaimana cara berbagi file ini? Ada banyak sebenarnya ya. Yang pertama, kita bisa klik kanan di file ini, kemudian klik bagikan atau tanda gambar manusia plus ini ya, artinya ada orang yang lebih bisa melihatnya, mengaksesnya. Kita bagikan. Nah, ketika kita membagikannya, kita bisa memilih email orang gitu ya. Misalkan kita pilih di sini Ricky Sunaria 87@gmail.com. Misal ini email orang, oh ini ya, tampil nama orangnya. Ketika kita pilih dia, yang tampil adalah nama orang ya, emailnya gitu ya. Kenapa dia tidak tampil namanya? Seharusnya di sini nama aslinya ya, nama akunnya dia. Kenapa tidak tampil nama dia? Karena saya belum berteman ya, belum pernah kontak dengan dia gitu ya. Email saya yang sekarang ini yang kita buat itu belum pernah kontak. Nanti kalau sering kontak ini akan berubah ya, menjadi nama di emailnya dia gitu, nama username-nya dia gitu. Oke, ini contoh. Dan kita akan memberikan hak akses apa kepada dia? Apakah hanya ngelihat doang tanpa bisa mendownload dan seterusnya, atau bisa mendownloadnya dan bisa mengedit filenya ya. Setelah itu tinggal dikirim, kalau kita mengirimnya ke dalam bentuk email gitu ya. Namun kita juga bisa berbagi kepada orang lain dengan link gitu ya. Sama caranya kayak tadi ya. Saya ulang, bisa klik bagikan ini. Kemudian di sini ada dapatkan link. Ya. Kalau mau diubah nih, ada ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, siapa saja berhak melihat link ini. Salin link ini, kemudian bagikan kepada orang lain. Ya, maka orang lain itu akan bisa mengaksesnya. Contoh di sini kita masuk ke grup DDWK misalkan. Nah, ini saya bagikan nih, anggaplah dulu ya kita pakai link panjang. Oke, sudah selesai ini ya berbaginya gitu ya. Kita sudah bisa berbagi dan teman kita yang ada di grup ini bisa mengakses ini. Kalau dia bagikan lagi link ini kepada orang lain, maka orang lain itu akan bisa melihatnya terusnya gitu ya. Selesai. Atau cara berbagi yang kedua adalah dengan mengklik kanan, kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan ya. Get link shareable gitu ya, kalau bahasa Inggris ya. Kita klik, sama tampilannya kayak tadi ya. Jangan lupa ini ya, kalau di atas ini dibatasi hanya orang-orang yang kita punya emailnya. Kalau yang ini kepada siapa saja yang memiliki linknya. Jadi selalu pilih yang paling bawah ini agar orang yang melihat link bisa mengakses. Tapi kalau kita hanya ingin membagikannya kepada orang tertentu,
yang kita punya emailnya, silahkan klik yang dibatasi ini saja. Nah, ini kita bisa kasih mereka akses apa gitu juga ya, silahkan diubah sesuai kebutuhan ya. Sama langkahnya kayak tadi, salin link, kemudian silahkan dibagikan ke grupnya gitu ya. Oke, itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, kita klik filenya. Ini filenya, ini tanda dia terklik filenya ada biru nih ya, terblok biru ya. Nah, kalau belum dia terputih ya. Nah, ini ada gambar share kayak tadi ya, atau get share linkable gitu ya. Nah, ini bisa juga, ini shortcutnya lah ya, sama ya, yang mana-mana bisa saja kita gunakan. Malah yang lain lagi, kita klik lihat ini, pratinjau ini, kemudian kita copy link yang ada di sini, klik kanan, salin, paste di sini. Ini sama ya, nanti intinya bisa juga diakses oleh orang yang mendapatkan linknya gitu ya. Jadi silakan dipilih yang mana saja, itu bebas. Itu cara share file, dan tidak hanya PPT yang bisa di share ya, bisa dokumen, bisa video. Ini juga sama, ada link shareable-nya, ada share-nya atau bagikannya gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita nge-share tapi linknya panjang, kalau orang mau mengaksesnya nanti harus mengunjungi link ini. Bagaimana caranya agar kita nge-share sesuatu tapi orang bisa mudah sekali mengaksesnya gitu ya. Cukup dia ngelihat sekali, nanti bisa akses sendiri. Kita perpendek linknya, itu solusinya ya. Bagaimana cara memperpendek link? Nah, ini ada dua cara ya. Bukan dua cara sebenarnya ya, ada banyak sih ya. Cuma dua penyedia yang biasa digunakan, penyedia layanan memperpendek link. Yang pertama yang paling mudah itu adalah gg.gg. Tapi ini tidak seperti ya, gemboknya dicoret ya kalau bahasa kasarnya. Jadi kita bisa memperpendek link di sini nanti ya. Contoh, sini saya ingin bagikan linknya ini ya, hanya dia bisa hanya ngelihat atau dia jadikan editor, bisa juga salin link. Kemudian kita masuk ke gg.gg, di sini ya ditulis gg.gg. Kemudian di sini ada panduan sebenarnya ya. Kalau teman-teman mengikutinya, saya kira bisa. Put your long URL here. Silahkan taruh URL kalian di sini. Tinggal klik kanan di sini, tempel. Ini dia link panjangnya yang tadi saya bagikan di sini. Ini ya. Kalau saya customize, tinggal klik customize. Atau shorten URL biasa dulu ya. Kalau shorten URL biasa, ini dibuat oleh gg.gg ls9i. Nah, tapi ini masih susah juga diingat gitu ya. Maka sebaiknya teman-teman memilih custom link. Tapi sekali lagi, put your long URL here. Ulang, kemudian klik custom. Nah, di sini kita tinggal tulis apa inginnya kita gitu ya. Misalkan puisikumu. Nah, puisiku, puisimu gitu ya. Setelah kita tulis ini, kita klik shorten URL, perpendek URL-nya. Nah, kalau dia kuning, di sini juga tertulis excellent, luar biasa. Copy your shortened URL. Silahkan copy URL yang sudah diperpendek. Nah, dengan cara seperti ini kan nanti ketika kita berbagi, salin ya, klik kanan, salin. Ini kita blok dulu. Klik kanan, salin. Ketika kita berbagi link di sini misalkan, kemudian kita share. Nah, orang yang melihat link ini akan dengan mudah mengingatnya. Maka ketika dia membuka browsernya, tinggal dia tulis gg.gg garing puisikumu, enter. Maka dia bisa membuka file yang tadi ya, yang kita share tadi. Hanya dengan mengingat itu, tampil link panjangnya nih. Itu yang pertama, menggunakan penyedia layanan gg.gg. Nah, ini free, pokoknya kita cari yang free ya, karena kita orangnya gratisan. Yuhu.
Nah, selain gg.gg ada penyedia lain, yaitu bit.ly namanya ya. Kita contoh di sini bit.ly, klik aja bit.ly, akan muncul nih bit.ly.com, klik aja. Nah, untuk bit.ly.com kita harus mendaftar terlebih dahulu gitu ya. Nah, daftar itu klik sign up di sini, sign up, kemudian kita pilih yang free ya. Kalau yang free itu ulang sign up lagi sekali, sign up for free here. Nah, atau yang ini bisa kita tulis nama kita siapa. Nama saya di sini misalkan admin, misal ya. Emailnya apa tadi ya? Email saya bahasa materi 6@gmail.com, yang ini ya. Kita pakai email namanya daftarnya ya. Copy bahasa materi 6, bahasa materi 6@gmail.com. Passwordnya, atau di sini kita buat username yang unik ya, supaya tidak, atau kita cobalah nanti dulu ya, kalau dia tidak unik kita tambahkan. Ini kita buat password yang salah-salah lah dulu supaya teman-teman bisa lihat kalau salah. Pilih gambar mobil, verifikasi. Nah, dikasih tahu nih ada yang salah nih, that username is already in use. Ini sudah ada yang menggunakannya. Password must be at least 6 karakter. Seharusnya ada 6. Ini kurang nih. Dan biasanya diminta ada huruf, ada angka, ada huruf besar gitu ya. Kita contohkan saja di sini bahasa. Kita samakan ya biar diingat ya. 090 misal. Ya. Di sini passwordnya contoh saja ya, kita panjang-panjangkan. Kita sign up lagi. Traktor, nah, mana traktor? Saya tidak tahu traktor, tidak pernah jadi petani saya ini. Ini dah ya. Berhasil enggak? Oh, berhasil. Nah, personal use ya, karena kita ini hanya untuk diri sendiri saja. Skip aja. Sudah, kita sudah punya akun bit.ly ya. Bagaimana cara memperpendek di bit.ly? Cara memperpendeknya adalah sama. Kita akses dulu file kita yang drive tadi, yang ini ya. Kita klik kanan tadi, dapatkan share link, salin linknya. Kemudian kita masuk ke bit.ly nya, masuk ke bit.ly. Kemudian create sini ya, ada create sini, membuat. Nah, tutup saja. Paste long URL. Nah, di sini kita paste long URL-nya. Klik kanan ya. Kita klik kanan. Saya ulang sekali lagi. Kita klik create. Muncul ini nanti. Kita paste long URL-nya. Paste. Tunggu sebentar. Dia akan otomatis memperpendek dirinya sendiri. Ini dia, customize back half. Silahkan customize sebagian yang ada di belakang gitu ya. Yang belakangnya ini aja. Kalau bit.ly garingnya tidak perlu di customize. Yang ini misalkan guru iki, saya mau kasih dia guru iki, bisa ndak? Kita klik save. Link has been edited, yang ini ya. Nah, tadi muncul di sini. Maka ini sudah bisa di copy paste. Ini dia nih, copy misalnya. Kita copy ke link yang di sini. Bisa. Ketika dibuka, apakah isinya? Gambar 3, materi yang tadi PPT itu. Atau kita ketik sendiri, bit.ly garing guru iki, enter, sama ya. Jadi memperpendek URL itu intinya membuat orang lain yang menerima pembagian file dari kita mudah mengaksesnya, karena dia mengingat linknya gitu ya, alamat linknya. Di situ poin pentingnya. Oke, saya kira cukup ya untuk berbagi tips
berbagi file dan juga memperpendek URL-nya. Besok mudah-mudahan berkesempatan untuk kita membahas sedikit tentang pembuatan Google Form yang sederhana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih, thanks for watching, yang sudah menonton ya tentang materi mengenal Drive Google. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari dukung kami di channel ini dengan cara like, share, comment, dan juga subscribe tentunya.